kami akan menyampaikan materi yaitu terkait dengan sosialisasi anti korupsi melalui membangun kesadaran aparatur sipil negara dalam budaya anti korupsi. Kita tingkatkan integritas aparatur sipil negara. Sebelum kami memasuki dalam materi, kami ingin bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bahwa apa yang Bapak pikirkan atau Bapak dengungkan terkait dengan kalimat kata korupsi, Pak? Ada yang memberi pendapat tentang kalimat korupsi? Oke. Kita lanjut saja bahwa selanjutnya dengan kata KPK. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah tahu apa itu KPK, bahwa KPK adalah sebuah lembaga independen terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sehari-hari atau mungkin setiap saat itu ada di dalam pemberitaan. Kemudian kita selaku aparatur sipil negara bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan khususnya di Kabupaten Tangerang dan pada umumnya di Indonesia yang kita cintai ini. Terkait masalah korupsi, di antaranya bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Peraturan Bupati 67 tahun 2020 tentang pedoman yaitu Peraturan Bupati Tangerang nomor 67 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan sistem pelaporan pengaduan atau whistleblowing system di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang. Bahwa di Kabupaten Tangerang melalui dashboard pemerintah Kabupaten Tangerang, di sana telah Kabupaten Tangerang dalam rangka pencegahan korupsi telah membuat sistem yang namanya WBS. Di mana di dalam pasal 1 bahwa pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam PP 53 tahun 2010. Kemudian pengertian daripada korupsi sendiri itu adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Kemudian kolusi itu sendiri bahwa permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain. Kemudian nepotisme sendiri adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroni atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kemudian pelanggaran sebagaimana dimaksud di dalam peraturan bupati tersebut bahwa perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau kode etik dan kebijakan pemerintah Kabupaten Tangerang, serta tindakan lain yang sejenis yang berupa ancaman langsung atau kepentingan umum, serta korupsi, kolusi, nepotisme yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang.
Kemudian di dalam penyalahgunaan wewenang itu sendiri adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kemudian terkait dengan WBS atau whistleblowing system adalah pelapor pelanggaran WBS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang yang melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran. Jadi sistem ini adalah sistem yang dibuat khusus untuk aparatur sipil negara, di mana kita sesama pegawai itu dapat mengadukan terkait dengan whistleblowing system. Kemudian pengaduan itu sendiri adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor atau whistleblower sehubungan dengan adanya pelanggaran. Kemudian WBS itu sendiri adalah sistem pelaporan yang memungkinkan setiap ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang dilakukan oleh pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang, dalam organisasi tempat bekerja atau oleh pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai terkait tindakan pelanggaran. Kemudian di dalam pelaporannya adalah adanya bukti permulaan, yaitu adanya data, dokumen, atau gambar, dan atau rekaman yang mendukung atau menjelaskan adanya tindak pidana korupsi. Kemudian di sisi lain itu juga pemerintah Kabupaten Tangerang di dalam rangka pengawasan, di samping ada WBS, juga ada namanya sistem, yaitu unit pengendalian gratifikasi. Kemudian kembali kepada whistleblowing system adalah sistem yang memfasilitasi aparatur sipil negara untuk melaporkan dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara lainnya yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Di sini untuk pelapor sendiri adalah mendapatkan hak perlindungan dan penghargaan serta berhak mengetahui tindak lanjut pengaduannya. Kemudian maksud daripada WBS ini sesuai dalam pasal 2 Peraturan Bupati bahwa disebutkan sebagai pedoman bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka mencegah atau melaporkan adanya pelanggaran. Kemudian tujuannya adalah untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian di dalam pasal 4 Peraturan Bupati terkait dengan WBS adalah pengaduan yang dapat dilaporkan adalah meliputi penyalahgunaan wewenang, kemudian adanya hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, kemudian adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Sumber pengaduannya itu sendiri adalah dari ASN atau aparatur sipil negara. Kemudian di dalam rangka untuk mempercepat dan mempermudah di dalam proses tindak lanjut pengaduan atau pelapor pelanggaran, harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu meliputi masalah yang diadukan, kemudian pihak yang bertanggung jawab, kemudian lokasinya, lokasi kejadian, waktu kejadian, kemudian sebab terjadinya penyimpangan, dan bagaimana modus penyimpangannya. Kemudian di dalam WBS itu sendiri sesuai dengan
pasal 6 peraturan Bupati bahwa hak-hak daripada pelapor yaitu meliputi memberikan keterangan tanpa tekanan, kemudian mendapatkan pendampingan, bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi pelapor atau pelanggaran BBS. Kemudian mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelapor. Kemudian mendapatkan nasihat hukum dan mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di dalam pasal 7 peraturan Bupati juga disebutkan bahwa laporan pengaduan di dalam pelaporannya adalah melalui sebuah aplikasi yang namanya Whistleblowing System atau WBS. Kemudian di dalam ayat 3-nya disebutkan bahwa pelapor pelanggaran yaitu wajib mempunyai atau beretikat baik, kemudian bersikap kooperatif sampai dengan selesainya tindak lanjut pengaduan. Kemudian menyampaikan seluruh informasi dan data yang relevan, kompeten, cukup material, dan sah. Kemudian memenuhi seluruh alur pelaporan yang disediakan oleh aplikasi WBS. Kemudian selanjutnya di dalam pasal 10 itu sendiri disebutkan bahwa rekomendasi dan tindak lanjut pengaduan yaitu dapat berupa penjatuhan hukuman disiplin, pengembalian kerugian daerah, dan penyampaian hasil pemeriksaan atau audit kepada aparat penegak hukum. Kemudian selanjutnya di dalam pasal 11 juga disebutkan bahwa rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Kemudian pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Kemudian sebagai contoh di dalam penyalahgunaan di sini dapat terlihat bahwa seperti adanya gambar di bawah di sebelah kiri bahwa gambar seseorang sedang menerima uang atau mendapat uang karena korupsi. Kemudian seperti gambar di sebelah kanan bahwa itu juga terlihat bahwa ada sebuah atau seorang ASN yang diduga melanggar indisipliner, yaitu pada saat-saat jam kerja mereka melakukan belanja. Kemudian langkah selanjutnya adalah melihat pelanggaran atau tindak pidana korupsi. Kemudian di dalam pengaduan ini sangat mudah sekali, yaitu Bapak dan Ibu semuanya bisa membuka website WPS Tangerang Kap.go.id. Kemudian di situ sudah ada keterangan yang menjelaskan bahwa tempatnya di mana, waktunya kapan, kemudian pihak yang terlapor, kemudian lampirannya jika ada. Kemudian setelah Bapak Ibu menyampaikan laporannya, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu yang melaporkan nanti akan mendapatkan notifikasi pengaduan. Kemudian nanti tim akan berkomunikasi dengan verifikator. Kemudian pengaduan itu selesai, selanjutnya diproses. Jadi untuk website atau aplikasi berkaitan dengan WBS pemerintah Kabupaten Tangerang
Di sini dapat dilihat bahwa ada yang tanda atau kotak segitiga itu ada WBS, yaitu dengan Whistleblowing System Inspektorat Kabupaten Tangerang. Kemudian di situ ada tuliskan laporkan pengaduan Anda tentang tindak pidana korupsi. Kemudian tinggal Bapak mengeklik laporkan sekarang. Kemudian terkait ini semuanya bahwa Bapak Ibu semuanya sebagai aparatur sipil negara, terutama Bapak Ibu sebagai bendahara, sesuai dengan arahan-arahan yang sering kami dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa marilah kita selaku aparatur sipil negara untuk meningkatkan integritas kita selaku ASN di dalam setiap pelayanan kepada masyarakat. Karena tugas Bapak Ibu semuanya sebagai bendahara, kami harapkan itu dapat memberikan atau dapat harapan atau dapat memberikan kebiasaan atau dapat memberikan budaya anti korupsi. Jadi marilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu selaku bendahara, apalagi di dalam dunia pendidikan, kemudian terkait dengan integritas, di sisi lain sebagai pendidik, marilah kita dimulai bahwa kepada anak didik kita semuanya, mulailah ditingkatkan atau penerapan dengan adanya budaya-budaya integritas. Sebagai contoh, hal-hal yang kecil itu bisa dilakukan sehingga anak-anak kita semuanya ke depan akan menjadi sebagai penerus bangsa dan sebagai pembangun masyarakat. Mungkin ada yang ini lupa saya sampaikan bahwa perkenalkan, nama saya itu Nurholis, pada Inspektorat Kabupaten Tangerang. Kemudian kami juga mohon izin ini kepada Bapak-bapak Ibu-ibu semua. Kenapa saya hari ini memakai baju ini, Bu? Biru. Baju biru. Baju ini kami dapatkan dalam belajar 9 bulan. Artinya bahwa kami di Kabupaten Tangerang, alhamdulillah pada saat mengikuti ujian selaku penyuluh anti korupsi bersama dengan KPK, bahwa kami lulus walaupun dalam tugas-tugas yang begitu berat. Karena kita selaku penyuluh anti korupsi, kita harus berjalan atau kita harus bertindak atau kita harus dimulai kepada diri kita sendiri. Bahwa kita juga selaku penyuluh anti korupsi dituntut untuk selalu untuk menjaga integritasnya. Kemudian kebetulan juga terkait dengan penyuluh anti korupsi, bahwa di di Provinsi Banten telah terbentuk adanya Tapak Banten. Tapak Banten kemudian pada awal bulan Maret telah diundang oleh
Bapak Gubernur, yaitu kami di Provinsi Banten ada yang namanya Kapak Banten, kemudian pada saat sekarang sedang proses dibuatkan SK Gubernur Banten. Kami sendiri di Provinsi Banten ada namanya Perkumpulan Kapak Banten dengan singkatan yaitu Komunitas Aktivis Penyuluh Anti Korupsi Wilayah Banten. Di mana setiap saat kita melaksanakan sosialisasi ataupun pelatihan, bahwa sikap dan tindak tanduk kita selalu dalam pengawasan. Artinya kita selaku penyuluh anti korupsi, kita sendiri juga jangan sampai tergelincir sampai sejauh sana gitu kan. Artinya bahwa kami Kapak Banten telah berkomitmen dari awal dan insya Allah dengan tugas-tugas yang mulia, insya Allah kami sangat akan berkomitmen. Kemudian kenapa kami menyampaikan ini, bahwa kami sebenarnya ingin memberikan virus-virus pada Bapak dan Ibu terkait masalah pencegahan anti korupsi. Yaitu mulai dari hal-hal yang kecil. Ayo kita bangun sebuah kejujuran. Ayo kita bangun sebuah fondasi dalam rangka pembangunan Kabupaten Tangerang yang kita cintai ini. Kemudian bahwa saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya selaku bendahara ya. Apakah di Dinas Pendidikan sudah ada namanya peraturan bupati tentang anti korupsi? Sementara ini saya belum tahu tuh, karena sosialisasinya juga belum ada. Oh, belum ada. Apa ya? Karena saya aja mungkin nggak tahu. Ya. Belum dengar, Pak. Cuma ada sedikit yang ingin saya tanyakan, Pak. Ya. Jadi mengenai korupsi ini ya. Ya. Bahwa bahasa idealis saya gitu, bahwa korupsi itu adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi, kurang lebih. Iya, betul, Pak. Dan asumsi dari masyarakat kita di Indonesia itu pada umumnya bahwa pelaksanaan atau tindak korupsi ini sesuatu seolah-olah yang dilakukan oleh pemerintah dan nilainya lumayan besar gitu. Yeah. Mungkin miliaran ke atas gitu. Baru dikategorikan sebagai tindak korupsi. Padahal tentu mungkin tidak seperti itu. Yeah. Yang kecil-kecil juga kan kalau diakumulasikan jadi besar. Yeah. Cuma saya pertama ingin tahu tindak korupsi yang ada di sekolah gitu ya. Kalau dikaitkan nilainya miliaran, seolah-olah di sekolah kan nggak nyampe segitu, gitu. Nggak sampai miliaran. Tapi mungkin sekecil apapun kategorinya tetap aja. Cuma ingin ada penjelasan dari Bapak secara langsung agar kami pengelola dana BOS ini tentunya tidak melenceng atau tidak menyalahgunakan anggaran tersebut. Kemudian yang kedua, ini orang kadang-kadang takut, Pak, untuk bisa melapor. Karena apabila melapor, nah seolah-olah ada intimidasi dari pihak lain atau dari yang dilaporkan. Katakanlah menjadi tidak aman gitu. Yang saya ingin tanyakan, apa jaminan jika si pelapor bisa aman dari orang yang dilaporkannya itu? Dua itu saja, Pak. Oke, terima kasih ya.
Ya, memang kalau kita melihat di media, terutama di media televisi, bahwa tindak pidana korupsi yang begitu muncul yang besar-besar itu, Pak. Sebenarnya kita semuanya itu bahwa baik kecil maupun besar namanya korupsi, itu juga tetap korupsi itu, Pak. Artinya bahwa yang saya sampaikan tadi bahwa marilah kita membangun budaya-budaya anti korupsi, apalagi Bapak dan Ibu selaku pendidik, kemudian kepada anak didiknya. Marilah kita bangun budaya-budaya anti korupsi, bahwa korupsi itu adalah tidak dibenarkan, gitu kan. Mungkin yang pertama mungkin korupsi, katakanlah kecil kata Bapak tadi itu kan. Kemudian kalau yang ngelihat itunya yang miliaran gitu kan. Itu yang besar-besar itu semuanya awalnya itu dari yang kecil-kecil, biasa, sudah menjadi hal yang biasa. Artinya bahwa baik yang kecil, yang jumlahnya besar ataupun jumlahnya kecil, itu di dalam aturan pun juga sangat tidak diperbolehkan. Kemudian katakanlah mungkin kayak seperti dalam menjelang hari raya contohnya. Kemudian mendapatkan bingkisan atau apa itu kan. Itu juga tidak dibenarkan gitu kan. Seperti menerima gratifikasi gitu kan. Di sisi lain juga kami di inspektorat bahwa sekarang juga sedang menggalakkan adanya apa itu namanya, memberi kesadaran kepada kita semuanya selaku aparatur sipil negara bahwa di inspektorat juga ada namanya unit pengendalian gratifikasi. Depannya adalah marilah kita semuanya berangkat atau bekerja di dalam sebuah kejujuran. Karena apa tuh, walaupun kecil maupun besar, terkait dengan korupsi itu juga hal yang tidak dibenarkan gitu. Kemudian tentang jaminan, Pak. Jaminan untuk pelapor itu sesuai dengan ketentuan itu tuh memang dilindungi, Pak. Jadi sebagai pelapor itu pun akan mendapatkan hak-hak perlindungan gitu kan. Mungkin itu yang saya sampaikan, barangkali ada yang ditanyakan lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Ya Bapak. Punten. Ya Ibu. Ibu siapa Ibu? Ibu Neng Pak. Ibu Neng. Ya, slide yang nomor 15 Bapak tentang indisipliner. Ya. Ya, itu kan ASN yang keluar ketika masih jam kerja Pak ya. Kita Ya, masih belum paham betul nih Pak. Emang banyak kejadian seperti ini ya. Tapi kesannya apa namanya? Sanksinya itu belum terlihat gitu Pak. Gimana Ibu? Jadi kan kejadian seperti ini kita juga sering lihat ya. Ada yang pakai seragam, bahkan setelah lewat jam maghrib pun kadang ada yang masih pakai seragam Pak, saya lihat di mall seperti ini. Terus yang saya tanyakan dan saya juga belum begitu paham, setahu saya
sanksinya belum begitu jelas gitu Pak. Terus kemudian apakah sanksi ini hanya diberikan kepada si AASN terkait, apakah juga diberikan kepada atasannya juga? Terima kasih. Terima kasih. Memang terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin, gitu kan, sesuai dengan PP 53 tahun 2010 terkait dengan pelanggaran, bahwa atasan selaku pimpinan seyogianya yang pertama itu tuh memberikan contoh, kemudian apabila mereka mengetahui ada anak buahnya yang melakukan pelanggaran, seyogianya juga harus diberi teguran lah, atau mungkin di kalimat yang lain adalah dipanggil. Karena apa? Pada suatu saat seandainya seorang terkena indisipliner, itu atasan juga kalau mereka membiarkan, atasan juga akan terkena hukuman yang sama, itu kan, terkait indisipliner itu kan. Kemudian terkait dengan tadi habis maghrib itu Bu ya? Ya, saya pernah lihat juga Pak. Ya. Mungkin habis lembur itu Bu ya. Jadi gini Bu, sekarang KPK sedang gencar-gencarnya terkait masalah pendidikan anti korupsi di berbagai lini gitu kan. Kemudian kami juga pernah dari kemarin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kami di provinsi. Saya harapkan sih sebenarnya di dalam dunia pendidikan, ayo kita ikut namanya di samping sebagai pendidik, juga sebagai penggiat anti korupsi, artinya selaku penyuluh lah kan gitu kan. Kalau seandainya bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mempunyai minat atau berkeinginan kita menjadi penyuluh anti korupsi gitu, itu sangat diperlukan, apalagi di dalam dunia pendidikan. Kemudian sering ketemu dengan siswa, kemudian dengan siswinya di dalam rangka pembelajaran. Artinya marilah kita budayakan anti korupsi sejak dini mungkin, karena bahwa kita semua tahu apa itu korupsi, apa itu gratifikasi, di mana kita semua ayo kita membangun sebagai bagian daripada untuk pencegahan korupsi itu sendiri. Artinya baik dalam skala kecil maupun secara skala luas itu kan. Kemudian kami di provinsi juga mencoba menyebarluaskan informasi terkait dengan budaya anti korupsi. Marilah kita gerakan teman kita, sahabat kita, marilah dimulai daripada diri kita semuanya itu kan, di dalam rangka penyuluhan anti korupsi. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, silahkan. Saya, Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ibu. Terkait dengan gravitasi ya, Pak? Ya. Contohnya tadi di Hari Raya, banyak misalnya memberikan bingkisan termasuk gratifikasi. Gratifikasi. Nah, bagaimana halnya dengan
pemberian bingkisan atau kado ketika kenaikan kelas Iya, atau naik kelulusan, kelas. atau ketika kita kan guru nih suka ulang tahun, anak-anaknya suka memberi kejutan merayakan ulang tahun gitu, bahkan memberikan kado. Itu bagaimana Pak? Kalau misalnya itu termasuk, nah bagaimana kita cara menolaknya begitu? Gitu aja Pak. Oke, ya, oke, terima kasih Bu ya. Itu kembali lagi itu tadi. terkait dengan kado itu kan ya. Karena gratifikasi itu tuh memberikan sesuatu karena ada maksud awalnya itu ada sesuatu juga itu Bu. Artinya sebaiknya pada saat mereka akan memberikan katakanlah sebuah bingkisan lah atau oleh-oleh gitu kan ya. Mungkin kalau Bapak atau Ibu bisa menolak, alangkah baiknya juga ditolak. Tapi kalau seandainya karena ada gratifikasi mungkin yang agak sulit untuk dengan penolakan kan itu kan Bu. Iya betul Dan Pak. iya. Sebaiknya itu dilaporkan. Penerimaan bingkisan itu tuh sebaiknya dilaporkan. Maksudnya dilaporkan? Ya, dilaporkan ke inspektorat. Kebetulan di inspektorat juga pada saat ini sedang menyusun atau sedang perbaikan peraturan bupati tentang unit pengendalian gratifikasi. Surat dari Lana nggak ada. Jadi terkait masalah dari Pak Udah pemberian atau gratifikasi. itu biarin aja Pak Sekda yang disposisi. Halo? Iya Bapak. Halo, iya. Terkait masalah gratifikasi, alangkah baiknya itu dilaporkan karena nanti setiap dinas itu nantinya akan menjadi bagian daripada unit pengendalian gratifikasi. Artinya kalau Bapak atau Ibu menerima gratifikasi, pada saat nanti dilaporkan apakah ini menjadi hak Ibu atau menjadi apa itu namanya yang kita laporkan. Atau contohnya begini, kita mendapatkan kiriman atau katakanlah makanan, itu kan juga termasuk gratifikasi itu kan, gratifikasi yang terkait dengan makanan itu kan. Itu bisa juga disampaikan laporan, tetapi sebelumnya apa itu namanya di dinas itu sendiri bahwa disampaikan laporan telah katakanlah kita menerima kue kan itu kan ya. Itu bisa dilaporkan bahwa telah menerima gratifikasi berupa ini gitu kan. Kemudian itu kalau yang makanan katakanlah yang bersifat katakanlah mudah bau atau mudah busuk gitu kan. Itu bisa diserahkan ke panti sosial atau kepada anak-anak jalanan gitu kan. Tapi itu apa itu namanya tetap dilaporkan. Artinya bahwa pada saat kita melaporkan setelah menerima sebuah gratifikasi, itu adalah sebenarnya membangun sebuah kejujuran daripada diri kita. Jadi bukan orang yang nantinya yang melapor gratifikasi dia akan mendapat hukuman, itu tidak. Justru orang yang menyampaikan laporan gratifikasi bahwa ada suatu tindakan atau kejujuran daripada diri kita sendiri. Itu kembali lagi kepada apa itu namanya, makanya yang saya sampaikan, marilah kita budayakan gerakan anti korupsi. Mungkin itu Bu. Pak, kalau misalnya nih, kan kita dapat tadi ya, termasuknya tadi
gratifikasi. Gratifikasi ya. Ya. Apa sih pembedanya gratifikasi dengan misalnya anak itu ya emang maksudnya mungkin mendekatkan silaturahmi atau apa gitu Pak? Apa gitu Pak bedanya gitu? Itu kan kadang kan tergantung maksud kali Pak. Kalau misalnya si anak itu merasa mungkin gimana merasa sayang sama gurunya, bukan maksud ingin misalnya naik kelas atau nilainya tinggi atau apa gitu. Terima kasih. Itu kan? Terus kitanya juga kalau misalnya susah menolaknya terus aduh gimana gitu Pak. Iya. Ya. Ada kan seseorang yang memang ingin memberi gitu. Seperti saya saja kadang ke gurunya anak-anak karena terima kasih, ucapan terima kasih atau ingin memberi, tapi takut itu tadi gitu. Nah, itu gimana tuh Pak? Cara membedakannya gitu. Ya. Jadi begini Bu. Terkait dengan pemberian atau gratifikasi, katakanlah pemberian dari seorang wali murid ya Bu, pada guru atau begitu sebaliknya kan itu kan ya. Kalau di dalam pemberiannya katakanlah tidak ada maksud apapun, tetapi yang namanya pemberian, katakanlah ucapan terima kasih, artinya itu kan sebelumnya ada faktor lain kan. Walaupun terima kasih. Kemudian terkait dengan gratifikasi yang sulit untuk menolaknya tadi Ibu ya. Katakanlah Ibu sangat sulit untuk menolaknya itu kan. Boleh itu diterima saja. Kemudian nanti Ibu bisa melaporkan bahwa saya telah menerima gratifikasi. Artinya begini Bu. Dalam gratifikasi ini bukan berarti katakanlah Ibu yang akan kena hukuman, itu tidak. Artinya kita ada sebuah kesadaran, ada sebuah kejujuran dari diri kita. Malah saya itu sebenarnya berkeinginan bahwa di dalam pengelolaan gratifikasi, ini dalam keinginan kami bincang-bincang sama teman-teman di provinsi juga itu kan. Alangkah baiknya orang yang memberikan gratifikasi diberikan reward. Artinya apa? Mereka sudah mau, mereka sudah namanya mentoladani kepada diri sendiri bahwa inilah sebuah kejujuran gitu Bu. Mungkin itu Bu yang kami sampaikan Bu, barangkali ada yang ditanyakan lagi. Silakan. Makasih Pak. Bapak menyambung pertanyaan Bu Nining tadi sama jadi bahan pemikiran buat saya juga. Kalau gratifikasi itu kan asumsi saya itu kan memberi sesuatu tapi mengharapkan sesuatu gitu loh kan. Iya. Nah, kalau itu apa sama dengan hadiah yang diberikan setelah contohnya tadi kayak Bu Ning gitu, kan anak kita naik kelas, alhamdulillah sudah dibimbing dengan baik sama bu gurunya. Iya, betul. Nah, kita sebagai orang tua mengucapkan terima kasih gitu, tapi dari awalnya kita tidak mengharapkan iming-iming sesuatu gitu, Pak. Apa tindakan kita juga termasuk pelanggaran? Itu maksudnya. Soalnya kan kita selama ini suka begitu loh Pak, maaf ke wali kelas anak kita gitu yang kebetulan anak kita sekolah. Oh terima kasih Bu udah membimbing anak saya selama setahun ini gitu.
sampai sekarang bisa naik kelas. Maaf kalau nakal, intinya begitu loh Pak. Iya, Nah, iya. kita Iya. memberi hadiah, tapi kita nggak mengharapkan, bukan begini, Bu, nanti tolong ya bimbing anak saya agar diperhatikan lebih, misalnya nanti. Bukan begitu Iya. maksudnya. Apa itu termasuk loh Pak? Masuk pelanggaran kan? Iya. Terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa hal-hal seperti itu juga termasuk di dalamnya sebagai sebuah gratifikasi. Walau. Artinya bahwa kalau memberinya katakanlah sebelum ujian atau sebelum kenaikan, gitu kan Bu ya. Ya. Itu kan bisa dikategorikan, bisa juga suap kan? Suap, ya benar. Ya, Ini setelah selesai gitu. Ya, setelah selesai gitu kan. Tetapi itu juga sebenarnya tidak jadi masalah kalau memang Ibu memang sulit untuk menolaknya gitu kan ya. Diterima saja. Mungkin nanti setelah itu tinggal dilaporkan saja bahwa kami telah menerima gratifikasi A, B, C, D, E, F gitu kan. Karena apa? Pada saat ini KPK sendiri dari berbagai lini, dari berbagai penjuru, dia sedang melakukan berbagai upaya terkait pendidikan anti korupsi. Makanya saya sebenarnya sangat berharap kepada teman-teman di dalam dunia pendidikan, barangkali ingin bergabung sebagai Kapak Banten itu kan, artinya bahwa sebagai apa itu namanya, kemudian sebagai pendidik ibu bapak semuanya, artinya bisa memberikan pendidikan anti korupsi kepada siswa-siswinya sedini mungkin itu kan. Artinya memang itu semuanya itu pekerjaan yang tidak mudah. Memang itu pekerjaan yang sangat sulit gitu, sangat berat gitu kan. Tapi marilah kita bangun dari hal-hal yang kecil dalam rangka peningkatan kejujuran kita di dalam pelaksanaan tugas. Katakanlah begini, Ibu melaporkan telah menerima gratifikasi, kemudian disampaikan kepada inspektorat. Pada saat Ibu nanti setelah melaporkan, gitu, ini nanti juga akan menjadi nilai poin bahwa di Kabupaten Tangerang ada yang telah menyampaikan laporan terkait gratifikasi. Di sisi lain, kita di sini juga ada namanya mengelola terkait dengan KPK juga IMSIPI, bahwa IMSIPI kita ke depan pada saat adanya pelaporan berarti kita akan baik. Artinya ada sebuah kejujuran atau nilai-nilai kejujuran yang telah disampaikan kan itu. Jadi dalam arti bahwa setiap orang yang menerima gratifikasi itu tidak selalu jelek Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu semuanya berani untuk menyampaikan laporannya, artinya ada sebuah kesadaran dari kita semua itu. Mungkin itu barangkali ada yang bertanya lagi, Bapak-bapak. Sedikit Pak. Ya. Kalau boleh menyambung gitu. Ini juga cukup apa namanya menggelitik juga gitu. Ya. Dalam arti apa ya? Sebuah perhatian lah katakan dari orang tua wali atau murid kita sendiri. Apalagi tadi Ibu Nining ini momennya adalah ulang tahun gitu Pak ya. Ini sudah menjadi budaya barangkali dan itu sama sekali tidak terlalu dianggap meskipun ada intrik untuk arah ke sana.
Cuma paham saya gitu, apa sih gitu yang menjadi kategori bahwa itu adalah merupakan gratifikasi, sementara nilainya ataupun yang dilakukannya itu pertama tidak, menurut saya nih Pak, Ya. bukan merupakan perbuatan melawan hukum, kemudian penyalahgunaan kewenangan dari suatu jabatan, Ya, betul. menyalahgunakan kesempatan, ataupun ada memperkaya diri, atau mungkin merugikan keuangan negara gitu. Ya. Sementara di situ hanya katakan perhatian yang sifatnya apa ya, pribadi dan tidak ke arah itu, bahkan mereka juga mungkin tidak ngerti gitu itu. Sementara tadi Ibu Nining kemudian Ibu Eti juga udah merupakan secara tidak langsung pelaporan jujur bahwa di sekolahnya ada seperti itu, dan diakui ini secara umum rata-rata Pak seperti itu. Nah sehingga seolah-olah kalau misalkan kategori itu nanti akan mendapatkan sanksi dan akan mendapatkan hukuman. Itu bagaimana Pak penilaiannya? Oh, jadi begini Pak. Terkait masalah gratifikasi apa yang Bapak sampaikan, kemudian dengan Ibu Nining sampaikan bahwa tidak semua, tetapi apabila tidak semua gratifikasi, artinya orang yang menerima gratifikasi akan mendapatkan sanksi bila melaporkan. Justru kami sedang mencoba bahwa yang menerima gratifikasi justru akan diberikan reward. Kami sedang arah ke sana juga Pak. Itu. Karena apa? Kita berangkat ada sebuah kejujuran bahwa kita telah, katakanlah kita telah menerima, kami laporkan, izin Bapak, kami telah menerima, katakanlah kue, katakanlah gitu kan ya. Telah kue itu kan. Kemudian kebetulan katakanlah kue kita dimakan bareng-bareng kan itu kan. Iya, bareng-bareng. Ya, bareng-bareng lah sama teman-teman itu kan. Itu juga bisa dilaporkan, tapi tidak mesti harus barang itu dibawa. Artinya dilaporkan bahwa kami mendapat kue ini, kemudian difoto, diberita acarakan dengan sekolah tersebut atau dengan dinasnya bahwa kami telah menerima gratifikasi ini. Artinya bahwa dengan adanya laporan itu tuh ada sebuah perjalanan atau sebuah ada etikat baik di dalam kejujuran kita. Memang itu kan apa tuh namanya, katakanlah kita menerima kue. Itu bisa saja dilaporkan, membuat aja namanya berita acara penerimaan, kemudian berita acara bahwa kami telah kue ini katakanlah dibagi-bagi ke teman-teman, dimakan bersama dengan OB atau dengan apa kan itu kan. Itu bisa saja itu Pak. Namun tidak menerima gratifikasi, melaporkan langsung mendapatkan hukuman. Itu tidak Pak. Pada takut lapor kalau gitu. Ya. Terus Pak yang memberikannya gimana Pak? Yang memberikannya apakah ada sanksi juga atau tidak? Kalau yang memberikan katakanlah seseorang memberikan uang atau hadiah, katakanlah nilai 5 juta kan gitu kan. Buset, nggak ada Pak. 20.000. Kalau Bapak terlalu berlebihan, Bapak mah di kampus, Pak. 5 juta, ya, 500.000. katakanlah, ya, boleh. Katakanlah menerima 20.000. 50.000 lah, gitu katakanlah begitu. Jarang lah 50.000. Ya katakanlah 20.000 gitu kan. Iya. Ya. Memang di sana itu juga ada ketentuan apa itu namanya gratifikasi yang bisa dilaporkan dan gratifikasi yang tidak dilaporkan, itu tidak perlu dilaporkan. Tapi dalam artian bahwa katakanlah dalam setahun menerima 22 kali, katakanlah ini kan Ibu ya, katakanlah menerima
20.000 itu kan. Dari Setahun 20 kebetulan orang. ya, katakanlah 20 orang atau 2 orang kan itu kan. Ya. Berarti katakanlah 40.000 itu kan. Ya. Itu boleh disampaikan Ibu telah menerima, katakanlah yang tadi Ibu sampaikan ucapan terima kasih itu Bu ya. Ya. Ya, katakanlah ucapan terima kasih itu kan. Katakanlah tadi 20 kali berapa Bu? Berapa orang? Katakanlah. 5 orang, misalnya 5 orang, Pak. Katakanlah 5 orang akan itu kan ya. Nanti ini tinggal disampaikan saja kalau memang Ibu mau melaporkan, disampaikan saja. Nanti di dalam pelaporannya bahwa katakanlah saya menerima uang 20.000 dari 5 orang, berarti 20 kali 5. 100.000 kan itu kan ya. Nah, artinya bahwa dilaporkan saja tidak masalah, artinya nanti ada sebuah itikat baik. Ya. Kemudian di sisi lain juga bahwa kita mendapatkan apresiasi atau di dalam kaitannya dengan gratifikasi di KPK, karena kan pada saat kita menerima laporan seperti itu, walaupun tidak katakanlah berbentuk makanan atau hanya makanan atau makanan katakanlah begitu, karena di inspektorat sendiri juga harus menyampaikan informasi ini kepada KPK gitu, kaitannya penerimaan gratifikasi. Tetapi di sisi lain ada gratifikasi yang perlu dilaporkan dan ada gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Sebagai contoh, pada saat melaksanakan hajatan, katakanlah begitu itu kan. Pada saat melaksanakan hajatan itu kan juga ada tamu undangan itu kan. Ya. Nah, itu gratifikasi yang tidak wajib untuk dilaporkan asal ketentuannya tidak melebihi sesuai dengan aturan main yang ada. Artinya gitu Pak ya. Ya. Ya kondangannya 5 juta berarti itu ada apa-apanya gitu. Ya, kalau 5 juta katakanlah ada hajatan itu kan. Kondangan lah gitu kan. Iya. Memberikan ini 5 juta itu kan. Nah, itu termasuk yang wajib dilaporkan Ibu. Ya. Oh, hajatan kondangan Pak termasuk gratifikasi. Ya. Kondangan. Ya. Enggak, Pak. Bukan begini. Maksud saya begini. Terimanya dari pihak tertentu ya Pak ya. Ya, kecuali dari keluarga. Ya. Itu. Ada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan profesi kita, itu yang perlu dilaporkan. Oh, iya. Ya, betul. Ya. Pak, pertanyaan saya kan apakah yang memberinya itu ketika dilaporkan, kalaupun seperti tadi saya dapat kado misalnya dari anak-anak karena ucapan terima kasih, kadang mereka patungan atau apa karena saya ulang tahun misalnya yang saya tidak tahu gitu. Terus apakah mereka mendapat hukuman? Gitu. Yang pertanyaan saya gitu kan, yang memberinya itu mendapat hukuman tidak? Gitu. Itu bisa dilihat dari kalau kadonya mobil tuh ya Pak, dapat hukuman. Iya. Itu bisa juga dilihat dari nilainya lah Bu ya, apa itu namanya. Kadona jilbab doang Pak, jilbab. Enggak, takutnya gini, ketika saya beretikat baik ingin melaporkan nih Pak, saya sudah dapat begini-gini. Ya. Nah, sedangkan mereka ikhlas seperti itu. Sanksi ya. Malah kena sanksi, kasihan Pak ya. Saya menolak
ya. Kalau katakanlah kalau pemberian katakanlah harga 20.000 atau 25.000 itu kan. Iya. Itu termasuk di dalamnya itu tuh yang tidak mesti harus dilaporkan gitu kan. Kecuali mungkin dalam harga 25.000 jumlahnya itu banyak itu Bu gitu kan. Nah, Pak, ya. Kita hanya memberikan makanan ketika kita makan siang seperti itu bukan termasuk gratifikasi. Nah, Makan siangnya dengan siapa Ibu? Ya kadang-kadang Iya. orang murid kan kita sampai jam 3 nih. Iya. Ada orang tua murid yang datang nih, oh Bu ini buat makan siang, dikasihlah kita nasi. Apakah itu juga harus dilaporkan? Iya. Harus. Kalau yang seperti itu tuh itu dilaporkan Bu. Artinya begini, itu tidak akan mendapatkan hukuman Ibu. Gitu. Hanya kita wajib lapor. Ibu tentunya. Wajib lapor. Ya itu. Sama kayak dapat sertifikasi, kita suka traktir guru-guru, gimana itu Pak? Iya. Iya itu Pak. Kan kalau sertifikasi apa itu namanya itu kan dari sesama ibu itu kan. Itu. Kan yang penting satu orang katakanlah pemberiannya tidak melebihi dari katakanlah 200.000 kan itu kan. Iya. Kan kalau makan kan paling kan mungkin 25.000 atau 30.000 kan itu kan. Ya. Yang agak sulit itu menjelaskan kepada orang tua siswa atau siapa, misalnya kan mereka memberikan nih, terus kita ingin mengatakan, Bu ini tidak boleh, enggak Bu. tapi mereka mengatakan, oh ini tidak apa-apa misalnya. Tapi selalu begitu ya Bu, kalau kita ngomong jangan Bu, apa gitu. Gitu kan. Gak apa-apa Bu, makasih. Apakah kita tidak menutup sodako mereka? Sodako. Iya, itu yang namanya ini Bu, gratifikasi yang sulit untuk ditolaknya kan itu kan? Ya betul Pak. Iya betul. Pertanyaan saya lagi. Gimana kalau mereka datang ke rumah nih, pulang kampung nih, kan bawa oleh-oleh. Nah dia nggak Pak, nantinya ke rumah, itu gratifikasi juga bukan Pak? Bawa opak terasi. Iya, opak terasi. Usah dilaporin kali ya Pak ya. Kalau yang katakanlah begitu. Kalau yang seperti itu saya rasa tidak perlu dilaporkan itu. Oleh-oleh sama Bu. Katakanlah memberikan apa tuh opak atau apalah itu kan. Silaturahmi sekalian. Rezeki anak soleh itu mah Bu. Ya. Rezeki anak soleh itu mah. Ya terus Pak, maaf ini kalau lapornya ke mana? Inspektorat Bu. Inspektor. Ya. Ke inspektorat boleh. Iya, ke inspektorat boleh. Iya. Pak, atau kalau mau lapor ya terus dibawa tuh barangnya, harga tidak seberapa. Ongkos melapornya aja Pak 200.000. Mendingan nggak jadi, mendingan nggak diterima tuh kalau gitu mah Pak. Gratis itu Bu. Enggak, maksudnya transportnya itu Bu Saida. Enggak, Bu Saida tanya dulu ini modus apa-apa nih ngasih barang gitu. Ya gitu dulu. Iya. Jadi begini Bu, katakanlah Ibu menerima hadiah atau menerima gratifikasi terkait katakanlah yang sangat sederhana makanan lah katakan. Iya. Justru itu yang sering bikin saja. Ya, bikin saja makanan apa tuh laporan bahwa saya telah menerima gratifikasi makanan ini nih, tinggal difoto kemudian dibuat berita acara bahwa makanan ini telah diserahkan ke siapa atau dimakan bareng sama karena makanan sudah basi kan itu kan ya. Artinya apa? Kita semua adalah untuk melangkah dari hal-hal yang kecil dari rasa kejujuran. Kita membangun sebuah komitmen kejujuran. Kalau misalnya hadiahnya berupa barang, misalnya kerudung, terus mukena gitu, itu gimana tuh Pak? Katakanlah begini, dapat kerudung, dapat mukena itu kan ya hadiah itu kan. Ya hadiah biasa akhir tahun dari anak-anak.
Kalau dalam 1 tahun kira-kira berapa itu? Kira-kira. Sekali. Pas kenaikan kelas aja, Pak. Pas Bukan, kenaikan. Pak, spray. kalau katakanlah kalau diuangkan gitu. Ya 300.000 lah. Iya. Iya ah. Tergantung Bu daerahnya. Iya, kalau di kita lah paling 300.000-an. Enggak di sini mah. Jarang. Jarang dapat hadiah. Jarang kalau di Jambi mah Pak, soalnya orang kampung semua. Ya. Paling ngasih juga gitu, termasuk gratifikasi nih, lupa nih. Kemarin saya dikasih buah naon sih nu atuh teh. Buah limus. Enggak doyan ya, Bu. Buah ganda rasa. Enggak doyan ya, sebenarnya terus terang aja enggak doyan saya karena asem gitu, ada lambung gitu. Terus aduh Ya makasih. katakanlah. Makasih Ya, gitu ya. Ya Terus, ya. karena maaf Pak, bentar. Jadi dia pengen banget kayaknya ngasih ke kita tapi nggak punya gitu loh Pak. Kan gimana nolaknya? Terus besoknya nanya lagi, Bu, enak manggahnya. Enak kata saya. Padahal mangga Ambil aja, Bu, kasihkan ke yang lain. Iya. Iya, Itu makanya dikasih. harus dilihat dari sisi Dikasih nilainya lah kan. ke orang. Ya. Dilihat di sisi nilainya. Karena apa? Ada sebuah gratifikasi yang wajib dilaporkan dan ada gratifikasi yang tidak. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa tidak mesti harus dilaporkan itu kan, katakanlah begitu. Saya sih paham Katakanlah masalah itu mah, cuma termasuk pelanggaran bukan. Justru kalau Ibu menyampaikan laporan, justru Ibu harusnya mendapat penghargaan, harus mendapat reward. Laporan limus. Ya. Terus Pak, apakah ada batasan tentang harga atau apa yang termasuk gratifikasi itu? Misalnya harga terendahnya berapa begitu? Di bawah 500 gitu ya Bu ya? Uang atau ada batasan ya. Apakah misalnya orang per orang ini sekelas itu taruhlah ada 5 orang yang suka memberi. Apakah disatukan kelimanya jumlahnya atau satu per satu? Nah gitu. Di nilai totalnya Bu. Oh di nilai totalnya. Ya, katakanlah anak murid 50. Ya. Ngasih berapa ya? Katakanlah cepet. Bu, gede amat mah. Gede amat Bu ya? Gede. Gede amat. Ya, katakanlah di dalam pemberian itu tidak melebihi dalam 1 tahun itu 1 juta. Oh, 1 tahun 1 juta. Ya. Orang. Nggak bakal melebihi. Ya. Berarti ada batasannya ya Pak. Ya, begitu. Ya Pak. Jadi Bu Nining aman ya? Aman. Ini menginformasikan juga ini Ibu. Halo. Ya, Halo. Ya, Pak. Ya, kami sih bukan memberi saran, artinya kita menawarkan atau mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, khususnya di dunia pendidikan itu, barangkali ada yang berminat untuk menjadi penyuluh anti korupsi, kemudian memang betul-betul punya niat, ayo boleh kita bergabung bersama-sama di dalam Kapak Banten, di dalam penyuluhan anti korupsi itu Pak. Kapak Banten. Makasih Pak, kerjaan bendahara aja Maksudnya untuk siapa? Untuk masyarakat umum apa untuk ASN aja? ASN aja. Boleh ke dalam lingkungan Ibu, ke dalam masyarakat, boleh Ibu menyampaikan juga untuk sebagai penyuluh anti korupsi itu. Nah, kalau misalnya nih ke sekolah, terus udah jadi rahasia umum lah, ke sekolah itu kadang ada yang nakal-nakal ya Pak. Misalnya mengatasnamakan LSM, cinta pendidikan dan segala macam gitu. Yeah. Terus ketika kita dia seolah-olah ingin mengaudit kita, terus kadang dia meminta uang dan lain sebagainya. Nah, apakah KPK juga
bisa mengaudit mereka, tidak hanya ke sekolah saja gitu. Oh, jadi begini Bu, itu seharusnya itu terkait dengan hal-hal seperti itu tuh kita harus belajar berani untuk menolak. Karena apa? Biasanya mereka ada sebuah keberanian seperti itu karena kita ada punya kelemahan biasanya itu. Ada Ya. salah ya. Sepanjang kita tidak punya, katakanlah berbuat salah lah, katakanlah seperti itu. Seharusnya kita bisa mengatakan apa yang kita harus takut. Iya Pak, memang seperti itu. Kita juga menolak dengan menanyakan mereka dari mana suratnya, segala macam ya. Nah, yang itu tadi kita kadang suka terbenturnya ketika kita mengajar, ketika kita sedang seharusnya dengan anak-anak, mereka tetap datang. Kita ini kadang udah pengen beresnya aja biar cepat pulang gitu. Atau gimana dengan itu misalnya kadang dengan uang pribadi atau gimana dikasih 10.000 atau 20.000 itu bagaimana Pak? Gratifikasi juga. Iya, gratifikasi juga. Kalau yang hal-hal seperti itu, kenapa mereka kadang-kadang mungkin menekan kepada kita gitu Bu ya? Ya. Karena kita tuh ada kelemahan itu Bu. Ada sesuatu yang salah. Iya, kita punya kelemahan biasanya kalau seperti itu. Makanya kalau katakanlah ada sebuah kias yang seperti itu, minta apa itu, kita sampaikan tidak ada. Kadang kita dia tidak menekan secara misalnya kita ada kesalahan atau apa. Dia hanya menjelaskan misalnya ini sekolah harusnya begini atau kayak memberi pencerahan seperti tamu begitu Pak, tidak diundang gitu. Dia tidak menyalahkan tidak apa, tetapi dia seperti ngasih informasi kalau di sekolah ini begini, hanya seperti itu saja gitu. Pulang harus bawa amplop ya? Iya, tapi pulang itu tetap aja lama sekali. Bahkan saya pernah sampai saya pengen tahu nih sampai kapan nih dia ngomong begitu ya. Sampai setengah hari itu terus saja. Kebetulan saya piket, saya layanin saja, nggak mau pulang Pak. Mereka aja nggak mau pulang. Iya, nggak mau pulang. Karena belum diongkos. Gimana cara? Karena belum dikasih ongkos. Iya, belum dikasih ongkos aja itu. ya Bu Nining di depan kelas kita di kantor. Belum dikasih ongkos. Iya. Jadi begini, apa tuh namanya? Itu karena itu kembali lagi itu diawali dari kebiasaan kita yang suka katakanlah memberi sesuatu gitu kan. Makanya kalau memang kitanya tidak melakukan sesuatu katakanlah begitu, saya rasa kita harus sudah apa tuh namanya kalau yang seperti itu katakanlah dibiarkan terus kan lama-lama kan apa tuh namanya bisa juga menekankan itu kan ya Bu ya? Iya. Ya. Iya. Disampaikan aja, tidak ada biaya untuk seperti itu gitu kan. Pak, gimana kalau gini? Kan dia datang ya berdua bertiga gitu. Dia menceritakan masalah kekurangan sekolah. Maksudnya dia supaya kita takut gitu ya. Iya. Nah, terus dibilang gini, maaf Pak, tidak ada uang untuk memberi hal-hal yang kurang baik, kurang ini gitu, kurang maksudnya ke pendidikan kurang mendukung gitu. Terus dia mulai mengancam tuh Pak. Saya pernah dulu ya gitu ada wartawan gitu. Ibu jangan macam-macam katanya. Saya punya surat ini gitu. Itu dia tuh alasannya. Saya bilang, saya nggak takut. Saya hanya takut dengan kesalahan gitu. Terus mau lapor tuh. Nah, lapornya kemana gitu? Misal nanti Bapak saya laporkan nih kemana gitu. Harusnya kemana melapornya gitu. Kayak LSM gitu yang abal-abal apalagi gitu.
supaya dia juga merasa nyalinya gitu. Oh, ini guru berani juga. Nah, jadi harus kemana melapornya gitu, Pak? Iya. Sampaikan. Iya, Ibu bisa juga menyampaikan aja ke pimpinan Ibu sendiri itu kan. Mungkin Ibu kan nanti dari sekolah itu sendiri bisa meneruskan ke dinasnya terkait hal seperti itu. Tetapi memang hal-hal seperti itu karena selama ini kan katakanlah sudah apa ya? Sudah sering terjadi kan itu kan ya. Ini begini. Mungkin untuk menghindari sama sekali kan juga akan sulit itu kan. Mungkin secara pelan-pelan kan itu kan. Karena apa itu namanya hal seperti itu kan sebenarnya kan tidak boleh kan itu kan. Mungkin itu Bu. Soalnya Pak, sementara kita kan nggak boleh nerima gratifikasi ya Pak, walaupun katanya basah. Sementara mereka itu dengan seenaknya Pak mondar-mandir besok mesti kayaknya grup gitu Pak, bulan ini dia, bulan besok ganti. Sebetulnya itu grup dia juga itu gitu. Kayak memanfaatkan gitu Pak. Ya, jadi harus bagaimana supaya nggak bolak-balik melulu gitu, biar kapok gitu. Apa tentang gitu Pak? Biar mau Bu. Kadang cara bicara kita dengan kita itu beda. Kalau kita kan istilahnya harus cuma mau. Ya, ini kalau mereka itu maaf ya bukan ngituin ras, rata-rata itu ngomongnya ya seperti itu, keras gitu. Kita kan tidak terbiasa dengan seperti itu gitu. Kadang suka mengganggu kitanya seperti itu Pak. Jadi gaya bahasanya segala macamnya itu ya membuat kita terganggu. Iya. Ya, makanya ya. Yuli selempang tadi. Ya, makanya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu tuh marilah perbaiki kepada diri kita sendiri dulu. Kita pelan-pelan ke sana. Ya, kita pelan-pelan ke sana itu kan untuk memperbaikinya itu. Artinya katakanlah mereka menyampaikannya itu banyak. Menyampaikannya itu banyak apa tuh informasinya itu kan gitu. Nggak apa-apa. Mungkin mereka ngomong begitu mungkin karena mereka tahu ada kelemahan gitu kan. Makanya marilah kita perbaiki di diri kita sendiri. Marilah kita perbaiki integritas kita juga sendiri. Insya Allah dengan hal-hal seperti itu bisa untuk menepisnya itu. Ya itulah. Kalau dengan mereka Pak dikerasin salah, di Bageran salah. Bageran tatagian. Iya, makanya. Iya. Bu, tagihan ya. Menghadapi yang begitu Pak. Dikerasan ngorek-ngorek Pak. Namanya manusia kan kita juga enggak merasa, maksudnya kata menurut kita udah benar gitu, tapi kan ada aja namanya kesalahan mah. Talenteng udah bener mah. Oh sih, kudu nama mau tutulak. Ya, makanya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, makanya marilah kita secara pelan-pelan, secara bertahap memperbaiki diri kita sendiri. Dengan kita begitu kita sudah baik, kita sudah itu kita berani untuk menyampaikan hal seperti itu karena biasanya mereka melakukan seperti itu karena dia itu tuh ada apa ya, kita ada kelemahan. Mau itu mereka tuh bener nggak sih itu Pak, pengawas korupsi seperti itu apa bohong apa bibisaan? Di mana? Itu orang-orang yang tanda kutip itu bener nggak, dia mah kan pengawas katanya. Pengawas dari lembaga katanya anti korupsi cina bener enggak kalau yang lembaga pemberantasan korupsi itu tuh hanya satu KPK iya kan tapi kata dia itu sebagai wakil dari masyarakat dia sebagai pengawas gitu itu LSM Bu LSM iya LSM abaikan aja Bu LSM Bu iya gimana caranya Pak Pisin tapi dianggapnya apa namanya menghindar gitu. Sombong katanya. Sombong. Iya. Sakit hati dia. Iya. Marah-marah bahkan dia memang dilayani balik lagi, datang lagi. Menerimanya dengan baik gitu.
Tapi nggak Iya. luka. Mau lamun orang menang bangunan. Aduh, itu Dikorek 3 kali pakai. turun duit, 3 kali datang. Pusing 7 keliling. Pagi udah pada datang. Iya. Pak, boleh nanya Pak? Alat lagi dia pereksanya. Halo Pak. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum Bapak dengan Evan Supendi dari SDN Pelasari 2. Waalaikumsalam Pak Epen. Ya, terkait tadi pengawasan korupsi, itu kalau Topan Pak, itu tim operasional aparatur negara termasuk di dalamnya untuk pengawasan anti korupsi nggak Pak itu Topan? Selain yang disebutkan Bapak tadi. Gimana Pak? LSM Topan. Karena ke sekolah kami pernah Pak juga emang seragam dinas Pak dari Topan, tim operasional aparatur negara. Itu mereka datang apa sih kayak melihat ini aset-aset sekolah juga gitu Pak. Jadi semua diperiksa gitu. Tapi emang dia bukan LSM Pak, dia emang resmi gitu. Bagaimana Pak itu dengan Topan? Terima kasih. Bener nggak gitu kan ya Pak? Kayaknya saya baru mendengar itu Pak, Ya. Baru mendengar nama itu Pak. Ya. Topan ya, tim operasional aparatur negara. Topan itu LSM Pak. Kalau yang saya tahu kaitannya dengan untuk pemeriksaan katakanlah anti korupsi, yang saya tahu tuh hanya di KPK saja Pak. Kalau yang Bapak sampaikan itu saya juga baru mendengar itu Pak. Iya. Iya. Udah 1 kali Pak dulu pernah ada. Berarti cuekin aja ya Pak, kalau ada yang begitu. Ya. Jawaban yang benar itu untuk menghindari mereka tuh bagaimana Pak? Untuk menghindari mereka, katakanlah begini Bu, kita harus memperbaiki kepada diri kita sendiri dulu. Ya. Ya. Itu langkah awal yang kita untuk melangkah itu kan. Tapi kalau namanya tamu datang atau kan tetap kita sebagai tuan rumah kan tetap diterima kan itu kan Bu. Kan, ya. Tapi sampaikanlah baik-baik gitu kan. Atau namanya, kemudian kita juga memperbaiki diri kita sendiri gitu kan. Kemudian kedepannya mungkin pelan-pelan juga akan berkurang itu Bu. Gimana? Ya, Bapak berarti gini Pak ya, kalau misalnya ada seperti tadi tuh Pak Epen tuh yang dari Topan, walaupun dia bawa surat secara resmi, apakah harus kita layani atau kita abaikan saja? Itu dari mana itu Ibu? Ya misalnya kayak tadi tuh Pak Epen, kata Pak Epen kan dari Topan ya Pak Epen ya? LSM itu Pak, LSM. Topan, ASN, apa? Yang peduli pendidikan kan dia bilangnya. Ya, peduli tim pendidikan. operasional aparatur negara. Kadang ya. Apakah kita layani, apakah kita abaikan, terus kita laporkan, apa gimana? Ya, karena kan dia kan sebagai tamu Ibu itu kan ya. Ya. Foto, sebagai foto tamu, dulu. sebagai tamu tuh tentunya kan ya diterimalah baik-baik, disampaikan Benar, gitu Pak, kan. ya. Ya, disampaikan baik-baik gitu. Terus jika mereka ingin meminta laporan kita nih, misalnya laporan keuangan kita, apakah kita berikan atau jangan? Karena setahu saya kan yang berhak mengaudit kita itu dinas, inspektorat, BPK, yang seperti itu Pak. Kadang kan mereka juga ada juga tuh, coba saya lihat ininya gitu kan. Realisasi penggunaan bosnya. Gitu. Mungkin kan Ibu kan juga bisa menyampaikan ke dinas itu Bu ya, kalau hal-hal seperti itu ya. Iya Pak. Ya. Kadang kan kita jujur Pak ya, cara menghadapi mereka dengan tampang mereka yang dibuat sangar-sangar itu Pak, yang kadang kita ya manusiawi lah, namanya kita perempuan, takutnya. Takutnya kita salah bertindak Pak. Iya. Itu salah satu upaya untuk apa tuh namanya menghindari yang hal-hal seperti itu kita perbaiki diri kita sendiri dengan pelan-pelan. Mudah-mudahan itu akan menjawab semuanya gitu. Gimana Ibu? Sampai jam berapa ini Bu? 3. Jam 3. 15.45. Sampai jam 3. Sampai jam 3 ya?
Ya. Ya Pak, sampai pukul 15 Pak. Oh, pukul 15 ya? Ya. Pak, ada pertanyaan lagi. Bagaimana jika nanti setiap akhir tahun kan diperiksa di inspektorat ya Pak? Terus kan biasanya ya teman saya yang sudah cerita kayak grogi gitu Pak, takut. Yeah. Apa itu tidak mengurangi atau memperlihatkan sebetulnya bisa jawab tapi dia grogi akhirnya malah blank gitu Pak. Gimana itu? Dihukum nggak itu Pak? Nanti Bu, penjara dihukum. Nanti dulu. Kita tuh manusia biasa juga Bu, gitu kan. Ya. Kita, Ibu, semuanya kan sama-sama itu kan, kata sama-sama sebagai ASN, hanya tempat yang berbeda saja itu kan. Biasa-biasa aja Bu, apa tuh gak usah grogi gitu kan, apa tuh namanya, gak usah takut atau gimana itu Bu. Lupa Pak, mau ngomong juga jadi susah, takut. Iya. Lihat Pak Nurholis jadi grogi dia. Bisa aja Ibu nih. Biasa-biasa saja Bu. Biasa-biasa saja itu kan. Ya. Pasang muka judes lagi Bu. Sima. Gimana Ibu? Ya, jadi jadi takut aja gitu ngedengernya inspektorat. Aduh gitu. Cara menghadapinya. Enggak kok Bu. Iya. Saya dulu pernah diperiksa inspektorat baik-baik kok Bu. Ramah. Malah waktu itu ke sekolah biasa ya ramah ya memeriksa. Yang penting kita udah semuanya ada lah gitu. Terus ke sananya juga ketika ke inspektorat juga ya diterima dengan baik juga. Tenang Bu Saida. Ya, jadi Ibu itu nggak usah ada rasa takut itu kan, biasa-biasa aja itu kan. Jadi kalau cerita takut begini Bu, kebetulan saya hampir setiap hari suka komunikasi dengan KPK, kemudian saya juga punya grup banyak juga dengan teman-teman di sana itu kan itu. Nggak siang, nggak malam, 24 jam lah katakanlah begitu itu kan. Ya apa tuh namanya? Ya kita kan semuanya kan selaku mitra lah kan itu kan, sebagai tempat konsultasi juga itu. Jadi saya rasa nggak usah ada yang ngerasa ditakutin atau gimana ya, biasa-biasa saja. Oke Ibu? Iya Pak. Kalau nggak ngerti nanya aja ya Pak. Ya, mangga. Enggak, kadang-kadang kan ke inspektorat itu bukan berarti kita gugup takut karena salah, karena benar Pak. Kalau merasa pikiran kita mah seperti saya tadi udah merasa udah bener nih sesuai juknis gitu. Tapi kadang-kadang mah dari redaksi salah. Yang menurut kita ini menurut inspektorat beda persepsi. Iya. Wajar. Itu aja sih manusia biasa ya Pak ya. Iya. Kan kita mah bukan sarjana ekonomi Bapak, SPD. Betul itu. Sebenarnya itu bisa jadi tukar pikiran Ibu. Sarjana penuh dosa. Ya. Itu bisa menjadi bahan tukar pikiran itu kan. Menurut saya begini Bapak, kan bisa juga seperti itu kan apa tuh takut persepsi kan itu kan. Iya. Benar Bu Eti, mulas duluan kadang ya. Iya. 2020 kan saya kena BPK, pas dikabarkan jam 8 BPK SD saya. Jujur Pak, saya mules Pak. Iya, betul. Gemeter. Pak kalau hamil 7 bulan lahir Pak. Setelah datang ya biasa aja gitu. Cuman sebelumnya doang. Iya. Pak, tadi menyambung dari pernyataan teman tadi. Kalau kita itu kan bukan sarjana ekonomi. Nah, kita kan guru SD ya Pak, yang mengajar, ya kewajiban kita emang mengajar gitu. Terus kan sementara ini kan dituntut kita itu harus benar dan lain sebagainya. Kalau usulan saya sih, kenapa sih kok enggak inspektorat aja? Atau dari BPK atau dari KPK yang mengelola ini di sekolah gitu. Di satu sekolah sejadi dari inspektorat satu orang. Jadi kita
nggak pusing-pusing gitu. Ya, Sebenarnya bener saya banget pusing. kuning. 100 bener Jadi nih. bendahara Iya. itu pusing, Pak. Kita Iya. bukan keinginan Iya. kita sebenarnya jadi bendahara. Karena Iya. tidak ada sementara lagi kita orang. harus ngajar ya, Bu. Kalau Iya. bisa mundur Kita kalau lebih memilih itu, ya cita-cita kita lah mengajar gitu. Iya. Nggak terpikirkan seperti sekarang ini, jadi Iya. mengelola keuangan gitu, Pak. Belum Iya, lagi bentrok isi rapot. intimidasi di saat-saat kita sedang mencurahkan perhatian buat anak-anak, misalnya Dan ini bapaknya. sekarang mau ujian, ya ujian kita harus dituntut untuk membuat laporan. Iya. Dipanggil itu, dipanggil ya. Makan sayang. Terus Jadi biasanya harus begini, benar Bu. juga gitu. Biasanya begini, Ibu. Biasanya Ibu tuh pekerjaan dilakukan di penghujung. Enggak juga, Pak. Nah, bagaimana kita mau di penghujung nih? Seperti sekarang saja. Ketika nanti katanya tadi bulan Maret BKU sudah harus diselesaikan. Terus laporan itu tanggal 5 harus. Nah, sedangkan sekarang masih banyak sekolah yang belum menerima bos, belum cair. Nah, laporannya begitu. Jadi gimana kita nggak dadakan gitu? Apa-apanya juga kita diberinya dadakan gitu, Pak. Kayak tahu dadakan. Tahu goreng. Yang dadakan, goreng dadakan. Digoreng dadakan. Iya, jadi begini, Bu. Ini pengalaman juga saya, Bu. Kebetulan saya juga hampir 10 tahun kayaknya saja pernah jadi bendahara itu kan. Jadi setiap kali pertama ada pengeluaran harian apa, kita tulis aja apa adanya. Kami juga pernah mengalami juga suatu ketika dari BPK, BPKP, Kejaksaan, Kejagung saya juga mengalami juga. Tapi kita enjoy saja, Bu. Setiap hari ada pengeluaran apa. Kalau dicicil setiap hari itu insya Allah itu akan mudah. Kalau kita merasa, katakanlah pengalaman saya ini, Bu ya. Saya pernah diperiksa sama BPK sama dari Kejagung juga itu. Kalau memang keyakinan saya memang kita benar itu kan. Dengan bismillah, alhamdulillah itu. Dengan alhamdulillah itu kan. Kemudian kayak seperti kemarin itu kan. Jadi saya cerita ini kan. Kebetulan kemarin awal bulan Maret gitu kan. Ada sebuah penawaran untuk mengikuti diklat sebagai penyuluh anti korupsi di KPK bulan Maret. Akhir Maret gitu. Kemudian kami beberapa orang dipilih, ditunjuk untuk mengikutinya. Kita mengikutinya secara nasional. Kemudian di dalam perjalanannya kami pada saat mau mendaftar saja kita harus mengikuti ujian 10 kali baru bisa mendaftar. Saya sendiri juga mengucapkan alhamdulillah gitu kan. Karena 10 kali pada saat kita mau mendaftar, sebelumnya kita harus ikut ujian dulu 10 kali. 10 kali ujian itu tidak ada nilai yang harus di bawah 80. Kalau 10 kali itu ada nilai, katakanlah 1 di bawah 80, kita mengulang lagi. Nah, alhamdulillah, saya secara pribadi, saya sendiri dari Tangerang itu kan, masuk dalam proses penyaringan itu. Kemudian kami di dalam perjalanan seleksinya, kemudian di dalam pembelajarannya, itu kan, mereka juga sangat jauh. Artinya, apakah ini benar orang berminat untuk menjadi penyuluh? Artinya, saya secara pribadi, kami sudah punya niat itu kan. Secara pribadi, udah siap lah insya Allah itu kan. Kami ingin menyebarkan hal-hal kebaikan terkait dengan gerakan-gerakan anti korupsi. Kami juga sedang mencoba bagaimana di luar kedinasan
bagaimana kita mencoba memberikan ya virus-virus anti korupsi gitu. Alhamdulillah sangat dalam sekali sampai dengan bulan Desember terakhir. Kemudian kami juga ujian terakhir tanggal 9 Desember. Kemudian bertepatan juga dengan Hari Anti Korupsi Sedunia itu kan. Kemudian kami dari Tangerang juga mengikuti kegiatan-kegiatan terkait masalah anti korupsi sedunia itu kan. Artinya bahwa saya masuk ke dalam dunia seperti ini, kami sudah menyiapkan diri dan kami ingin menularkanlah katakanlah hal-hal kebaikan terkait dengan anti korupsi. Kemudian terkait dengan ini semua bahwa kami juga ada sebuah kewajiban bahwa kami setiap saat kami juga menyampaikan laporan-laporannya. Karena kebetulan kami di Inspektorat, kami menangani yang terkait dengan KPK, masalah LHKPN. Seharusnya tanggal 31 Maret sudah sudah semuanya. Alhamdulillah Kabupaten Tangerang pada tanggal 17 semuanya sudah selesai semua terkait dengan LHKPN. Kemudian kami juga ada terkait masalah gratifikasi dengan KPK juga. Kemudian kami juga melaksanakan tugas terkait dengan karena saya itu ada saya sendiri terkait dengan KPK itu ada memegang 4 aplikasi itu kan, yang setiap saat kita harus jalankan itu kan. Memang apa yang disampaikan Gubernur pada waktu bulan Maret kemarin bahwa kami diterima beliau di pendoponya, disampaikan sama beliau bahwa tugas-tugas ini memang sangat berat sekali. Kebetulan di dunia pendidikan untuk di tingkat provinsi itu telah ada yang namanya peraturan gubernur terkait dengan pendidikan anti korupsi di dunia pendidikan. Nah, tadi saya juga pada awalnya menyampaikan ke Bapak Ibu apakah di kita sudah ada peraturan terkait dengan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian saya juga ceritakan juga bahwa terkait dengan kami mengikuti sebagai penyuluh anti korupsi yang tergabung dalam Kapak Banten, bahwa di dalam seleksinya sih sebenarnya asik. Artinya kita kita membangun sebuah sebuah kejujuran gitu kan. Kemudian kemarin pada saat ujian juga kami ujian dari pagi jam 9 sampai jam 10 malam gitu kan. Non-stop dari pagi sampai malam. Kemudian kami juga terkait dengan ujian ini juga mereka minta testimoni terkait dengan pribadi saya. Testimoni yang dia minta saya sendiri juga tidak tahu, tetapi baru-baru kemarin juga ada beberapa pimpinan ada itu yang menyampaikan pernah diminta-minta itu gitu kan. Karena kan itu ujiannya kan mereka yang ini. Artinya bahwa mudah-mudahan ke depan untuk di di dunia pendidikan kita di Kabupaten Tangerang, mudah-mudahan ada yang berminat untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Ayo kita bisa bergabung gitu kan. Artinya bahwa kita memberikan pendidikan anti korupsi tidak mesti dalam sebuah rapat, mungkin kita bertemu dengan teman,
mungkin kita bertemu dengan tetangga, lingkungan, apa segalanya. Artinya, marilah kita tularkan virus-virus kebaikan terkait dengan anti korupsi. Memang tugas ini sangat berat, karena kita juga akan mencerminkan kepada diri kita juga sendiri. Artinya, kita mau mulai seperti itu, kita juga harus introspeksi kepada diri kita sendiri itu kan. Tapi saya rasa itu semua juga kebaikan untuk kita semuanya itu kan. Mudah-mudahan ke depannya untuk di dunia pendidikan ada yang berminat, ayo boleh bergabung. Ada lagi yang mau bertanya? Halo? Siapa yang lain? Udah Pak, cukup. Ada lagi yang udah cukup. Oke, boleh. Iya, iya. Jangan bosan-bosan Bu ya. Iya Pak. Iya. Artinya marilah kita sedikit demi sedikit di antara kita tularkan hal-hal kebaikan semuanya itu. Tadi ini aja ya Pak ya buat negesin gitu. Gratifikasi itu kalau masih di bawah 1 juta dalam setahun itu bukan gratifikasi itu ya Pak ya. Itu tetap gratifikasi Ibu. Iya. Itu tetap gratifikasi. Iya. Dalam setahun. Ya. Itu tetap gratifikasi. Nggak usah dilaporkan gitu kan? Iya. Jadi di dalam ketentuannya itu ada gratifikasi yang wajib dilaporkan dan ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Contohnya itu, Ibu punya hajat, dapat kado, katakanlah dapat bantuan dari saudara, kan itu kan. Itu yang tidak mesti harus dilaporkan. Tapi pada intinya gratifikasi selain terkait dengan keluarga, katakanlah selain itu ya, seyogianya alangkah baiknya dilaporkan. Artinya, kenapa kita laporkan? Ibu tidak akan salah, katakanlah ibu dihukum. Itu tidak. Karena apa? Marilah kita bangun sebuah kejujuran di dalam diri kita semuanya. Artinya, kemudian kalau di dunia pendidikan, itu kan bisa diterapkan dengan ke anak didik. Mungkin dengan hal-hal yang kecil, gitu kan. Atau mungkin dengan pada saat memberikan mata pelajaran dengan hal-hal yang kecil kan itu kan. Gitu. Contoh, anak-anak nyontek itu nggak boleh. Lebih baik dapat nilai 5 daripada nilai 100 kalau nyontek.